Hello everyone, my name is Indahati Samaura from class 3C majoring in Arabic language and literature. I made this video to fulfill an English course assignment about reviewing the topic of part of speech. What is part of speech? Jadi, part of speech adalah kategori tata bahasa yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata berdasarkan fungsi dan perannya dalam sebuah kalimat. Nah, part of speech ini kita bagi ke dalam 8 bagian, yaitu yang pertama ada noun atau bisa kita sebut sebagai kata benda. Yang kedua, ada pronoun, yang artinya adalah kata ganti. Yang ketiga, ada verb, artinya kata kerja. Yang keempat, ada adjective, artinya kata sifat. Yang kelima, ada adverb, artinya kata keterangan. Yang keenam, ada preposition, artinya kata depan. Yang ketujuh, ada conjunction, kata sambung. Dan terakhir, yang kedelapan, ada interjection, yaitu kata seru. Nah, sekarang kita akan bahas di sini yang pertama adalah noun atau kata benda. Definisi dari noun ini adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, atau konsep abstrak. Nah, noun ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada di sini proper noun, adalah nama khusus yang biasanya selalu diawali oleh huruf kapital. Contohnya ada Japan, Tisa, Bandung. Yang kedua ada common noun atau nama umum untuk benda atau orang. Contohnya ada city, teacher, or pen. Yang ketiga ada concrete noun atau benda nyata yang bisa dilihat atau disentuh. Contohnya adalah chair, flower, table, dan lain sebagainya. Yang keempat ada abstract noun, yaitu ide konsep atau emosi. Contohnya ada love atau happiness. Yang kelima ada countable noun atau benda yang bisa dihitung. Nah, contohnya apa? Yaitu ada apple, chairs, and tables. Ya, dan yang keenam yaitu ada uncountable noun. Balikan dari countable noun itu benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya ada water dan juga sugar. Nah, sekarang kita beralih untuk diimplementasikan ke dalam contoh kalimatnya. Yang pertama di sini ada happiness is important for a healthy life. Nah, happiness ini adalah abstract noun. Yang kedua ada I drink water in the morning. Nah, water ini adalah termasuk sebagai uncountable noun. Next, di sini ada pronoun, yaitu kata ganti. Definisi dari pronoun ini adalah pronoun digunakan untuk menggantikan noun agar tidak perlu mengulanginya. Dan pronoun juga dapat membantu membuat kalimat menjadi lebih singkat dan juga menjadi lebih jelas. Dan di sini pun ada pun jenis-jenis pronoun, yaitu yang pertama ada personal pronoun, yaitu artinya menggantikan subjek atau objek. Contohnya yaitu ada I, you, he, she, it, we, dan they. Lalu yang kedua, ada possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini yaitu yang menyatakan kepemilikan. Contohnya itu kayak mine, yours, ours, hers, dan his. Dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, ada reflexive pronoun yang mengacu pada subjek. Nah, contohnya itu kayak myself, yourself, themselves, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada demonstrative pronoun, yang artinya adalah menunjukkan sesuatu. Contohnya yaitu this, that, those, this, dan lain sebagainya. Oh, yang kelima, ada relative pronoun, yaitu yang artinya memperkenalkan klausa sebab akibat relatif. Contohnya ada who, whom, which, that. Oh, yang keenam ada indefinite pronoun yang biasanya mengacu pada sesuatu yang tidak spesifik. Contohnya kayak someone, onion, nobody, dan lain sebagainya. Nah, sekarang next ke contoh dari pengaplikasian pronoun ini, yaitu yang pertama ada she is cooking a soup. Nah, she ini menggantikan nama orang, misalkan Dina atau siapa gitu. Next, bagian ketiga dari parts of speech yaitu adalah verb, yang artinya adalah kata kerja. Definisi dari verb ini adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan, baik itu keberadaan maupun keadaan. Nah, biasanya verb ini adalah bagian utama dalam sebuah kalimat karena dapat menentukan apa yang nantinya akan dilakukan oleh si subjek. Nah, ada pun jenis-jenis verb yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, ada action verb yang artinya adalah menunjukkan tindakan. Contohnya apa? Yaitu ada run, eat,
right, dan lain sebagainya. Atau yang kedua ada linking verb. Linking verb ini yaitu yang menghubungkan subjek dengan suatu informasi tentang subjek juga gitu. Contohnya apa? Ada is, ada are, ada seem, ada become, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada helping verb. Helping verb ini bisa kita gunakan bersama kata kerja utama untuk menunjukkan waktu, mood, dan juga suara. Contohnya yaitu ada has, kemudian ada do, can, will, and have. Nah, sekarang kita lanjut ke pengimplementasian contoh dalam kalimatnya, yaitu di sini kita bisa lihat ada kalimat she runs every morning. Nah, run ini adalah action verb. Dan ketiga ada kedua ada he is a doctor, yaitu adalah linking verb is-nya. Dan yang ketiga ada they have completed their homework. Nah, have di sini berfungsi sebagai helping verb. Next, selanjutnya ada adjective atau kata sifat. Definisi dari adjective ini adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun. Nah, adjective ini biasanya juga dapat memberikan informasi tambahan seperti ukuran, jumlah, warna, bentuk, atau bahkan kualitas sekalipun. Nah, adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada descriptive adjective. Contohnya yaitu ada big, beautiful, red, dan lain sebagainya. Yang kedua ada quantitative adjective. Yang contohnya itu ada many, few, or some. Lalu yang ketiga ada demonstrative adjective. Yaitu artinya ada this, that, this, dan those. Nah, adapun contoh dalam kalimatnya, yang pertama ada she has a beautiful hair. Nah, si beautiful ini mendeskripsikan si hair, yaitu si rambutnya. Lalu yang kedua ada there are 3 apples on the table. Nah, si 3 ini menunjukkan jumlah apel yang ada di meja, seperti itu. Part of speech yang kelima, di sini saya akan menjelaskan terkait adverb atau kata keterangan. Definisi dari adverb ini adalah kata yang dapat memberikan suatu informasi tambahan tentang verb, adjective, atau adverb lainnya. Nah, biasanya adverb ini juga sering menjawab pertanyaan seperti how, when, where, atau to what extent. Lalu ada pun jenis-jenis dari adverb ini. Yang pertama, yaitu ada manner. Manner adalah artinya cara. Contohnya ada quickly, slowly, and well. Lalu yang kedua ada time, yang bisa kita sebut sebagai waktu. Contohnya ada yesterday, today, soon, Monday, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu ada here, there, dan juga everywhere. Lalu yang keempat ada frekuensi, yang contohnya ada always, sometimes, dan juga never. Nah, adapun contoh dalam kalimat dapat kita implementasikan. Yang pertama ada she sings beautifully. Nah, beautifully ini menjelaskan bagaimana dia bernyanyi. Lalu yang kedua ada he is always on time. Nah, always-nya ini dapat menjelaskan frekuensi. Selanjutnya dari part of speech ada preposition yang artinya adalah kata depan. Definisi dari preposition ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Biasanya dapat menunjukkan waktu, tempat, alasan, ataupun arah. Nah, sekarang ada jenis-jenis dari preposition. Yang pertama, ada preposition of time. Contohnya ada at, on, and in. Yang kedua ada preposition of place, yaitu ada under, above, beside. Lalu yang ketiga ada preposition of direction, yang ada to, into, onto. Nah, ada pun contoh dalam kalimatnya. Di sini ada yang pertama the book is on the table. Lalu yang kedua she arrived at 5 p.m. Next, ke part of speech yang ketujuh yaitu ada conjunction, yang artinya adalah kata penghubung. Definisi dari conjunction ini adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, ataupun klausa. Nah, ada pun jenis-jenis dari conjunction dibagi ke dalam beberapa bagian.
Yang pertama ada coordinating conjunction, yang artinya adalah menghubungkan dua elemen yang setara. Contohnya ada and, but, or, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua ada subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunction ini yang menghubungkan klausa utama dengan klausa pendukung. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan because, although, if, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada correlative conjunction. Nah, correlative conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan elemen yang berpasangan. Contohnya yang bisa kita dengar dan kita lihat juga, yaitu ada either pasangannya dengan or, neither pasangannya juga dengan nor. Nah, lanjut kita langsung ke pengaplikasian contoh dalam kalimat, yaitu yang pertama ada she likes coffee and milk. Lalu yang kedua ada I will go out if it stops raining. Ada and dan juga ada if dari kata conjunctionnya. Last, yang terakhir yaitu ada interjection, yang artinya adalah kata seru. Definisi dari interjection ini adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi kita secara spontan. Nah, biasanya ini berdiri sendiri dan sering diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kita langsung lihat saja contoh dari interjection ini kayak wow, oh, hey, ups, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kita langsung ke pengaplikasiannya kayak wow, that's a beautiful painting, or wow, that's a beautiful dress, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada oh, I forgot my case. Dan itulah 8 penjelasan dari part of speech yang sudah saya pelajari. Okay, thank you for your attention. I hope this is useful and I apologize for any mistakes. Thank you and see you.